hal yang membuat kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini nih sebenarnya saya dapat tugas dari Ustadz Ali. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas itu sesuai dengan harapan. Walaupun saya berkali-kali sebenarnya kasih tahu kalau saya bukan orang yang tepat untuk ngisi-ngisi yang beginian ini. Cuma Ustadz Ali agak ngotot jadinya. Saya takut kalau beliau marah nanti. Jadi begitu. Kalau bicara tentang Konstantinopel ini, mungkin ini saya tampilkan satu slide ya. Sebentar, ini mudah-mudahan nampil. Kelihatan nggak di layarnya? Masih proses, bentar. Masih proses ya? Iya. Bentar. Sudah tampil belum? Tadi ada saya siapkan. Baik, sudah. Mehmet 2. Ya, Mehmet ya. Mehmet Thani bin Murad Thani. Orang Turki memang juga menggunakan banyak bahasa serapan dari Arab. Jadi beberapa istilah juga mereka gunakan sama. Judulnya Semangat Latuf Tahana dalam Pembebasan Konstantinopel. Itu yang saya usulkan yang mungkin masih bisa dibahas dalam waktu kurang lebih 1 jam. Nanti rencananya mungkin ada tanya jawab kali ya, atau hanya satu arah saja ini? Ada tanya jawab, Ustaz? Tanya jawab ya. Jadi setelah 1 jam nanti baru tanya jawab ya. Siap, Ustaz. Baik, insya Allah. Jadi peristiwa ini gimana ya ceritanya ya, mulainya. Sebenarnya peristiwa tentang atau isyarat ya. Isyarat nubuah dari Nabi SAW itu tentang Konstantinopel ini terjadi ketika kaum muslimin sedang dalam sebuah atau menghadapi sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai peristiwa perang Khandaq ya, Ghazwah Khandaq. Ketika Madinah itu dikepung oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan dapat bantuan dari luar Jazirah Arab yaitu Banu Ghatafan. Yang kita kenal sebagai peristiwa Khandaq atau peristiwa Al-Ahzab. Ketika Rasulullah sedang menggali sebagian dari parit yang menjadi salah satu sebab Allah berikan kita kemampuan waktu itu untuk bertahan cukup sehingga terselamatkan kota Madinah. Jadi menggali parit, dan parit itu ketika digali memang tidak semua bagiannya mudah digali sehingga bagian-bagian tertentu terkena batu. Dan ketika Rasulullah membantu sahabat untuk memecahkan sebagian batu itu, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari percikan-percikan api menurut dalam beberapa asar itu Rasulullah diperlihatkan masa depan, ya. Sehingga Nabi menggambarkan bagaimana istana Persia, istana orang-orang Bizantium, orang-orang Syam gitu. Nah, di antaranya yang dicatat oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis nomor 18189 itu, dari Abdullah bin Bushr al-Khathami, dari ayahnya, Rasulullah bersabda, la tuftahan al-Qustantiniyatu fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais zalikal jais. Rasulullah ini menarik karena sebenarnya kan permasalahan yang dihadapi kaum muslimin itu adalah peristiwa yang berada di depan mata mereka kan, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang Banu Ghatafan dan suku-suku lainnya. Tapi kenapa Rasulullah memberikan kabar gembiranya itu berupa suatu tempat yang bukan di hadapan mereka. Jadi tempat yang jauh ya, kalau kita tarik garis itu walaupun sebenarnya tidak lurus banget ini, kira-kira saja. Kota Konstantinopel itu jauh sekali dari kota Madinah ya. Dan diyakini belum ada pada waktu Rasulullah menyampaikan hadis ini, belum ada sahabat yang pernah sejauh itu. Jadi ketika Rasulullah bersabda, la tuftahan al-Qustantinia, kalian pasti akan membebaskan kota Konstantinopel. Konstantinia itu para ahli hadis menyepakati kalau itu Konstantinopel, bukan Roma ya, bukan Roma. Dan Rasulullah pun memberikan satu isyarat bahwa pemimpin yang terbaik fala ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin yang ada pada waktu itu, pada masa itu adalah amirnya pembebasan ini ya. Jadi amiruhanya kepada yang mengepung Konstantinopel. Kemudian wala ni'mal jais, sebaik-baik pasukan, sebaik-baik jund ya. Baik-baik pasukan adalah yang bersamanya, dzalikal jais. Pasukan yang kemudian dikerahkan untuk
membutuhkan Konstantinopel. Ya. Jadi kita juga mungkin dari awal di sini mungkin sudah mendapatkan suatu pelajaran berharga bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi di depan mata, kita harus selalu melihat bahwa pada akhirnya kemenangan itu milik kaum muslimin. Ya. Jadi kita melihat kaum muslimin di kota Madinah tahun 5 Hijriah, bahwa yang mereka hadapi walaupun kelihatannya sudah masalah paling besar, yaitu masalah eksistensi, masalah keberadaan mereka, karena orang-orang Mekah dan sekutu-sekutunya ini ketika datang ke Madinah ini kan benar-benar total war gitu. Jadi betul-betul ingin menghabisi ya kaum muslimin. Jadi bukan maaf, bukan sekedar perang tanding, bukan sekedar perang seperti di Badar di sebuah tempat yang jauh, tetapi ini betul-betul di depan mata. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi umat ini sekarang, ketika masalah sepertinya banyak sekali ya, Palestina semakin ya hilang ya dari peta, kemudian tepi barat dianeksasi oleh Israel, kemudian di Indonesia kok sepertinya tanda-tanda bahwa kaum muslimin itu masih terus di apa istilahnya ya, di fitnah dengan segala macam fitnah yang bisa dilemparkan kepada kaum muslimin, tapi kita tetap harus bisa melihat bahwa ke depan itu kaum muslimin yang akan Allah berikan kejayaan. Jadi para sahabat waktu itu tidak ada satupun yang bertanya, sependek yang pernah saya baca, kenapa Rasulullah berbicara kepada Konstantinopel gitu. Kenapa nggak bicara yang di depan mata saja ini, yang jadi masalah mereka. Ya. Kita juga mungkin kalau kita menghadapi suatu masalah yang persis di depan mata, seperti ya kalau misalnya tadi disinggung tentang travel kan lagi nggak bisa kemana-mana saat ini kan, sehingga harus cari alternatif income yang lain melalui bisnis yang lain. Tapi kita semua pasti yakin bahwa suatu saat akan kembali lagi travel itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya kan. Itu sama saja ketika masalah di depan mata ini tidak boleh membuat kita jadi seolah-olah tidak punya masa depan. Kayak saya kasih judul itu isyarat penguatan dan keteguhan. Jadi ketika kita membahas Turki sekarang, maka siapa yang mengira bahwa tahun 1934 ketika keluar keputusan dari sebuah biro keagamaan namanya Diyanet Isleri Başkanlığı, itu badan urusan keagamaan, mengeluarkan surat atas tekanan Mustafa Kamal tahun 1934 bahwa untuk sempurna menjadi negara yang sekuler harus menunjukkan menunjukkan bahwa mereka memang siap sekuler. Nah, salah satunya adalah sebenarnya kan banyak itu yang ingin ditunjukkan oleh Mustafa Kamal itu kan sebenarnya banyak. Mulai dari menghapuskan kekhilafahan itu sendiri, kemudian mengganti abjad dari huruf hijaiyah kemudian menggunakan huruf Latin ya. Kemudian melarang madrasah ditutup, kemudian TK juga ditutup. TK itu kalau di Afrika itu istilahnya zawiyah ya, mungkin Ustaz Ali kenal lah, ngerti istilah zawiyah itu tempat di mana para alim ulama itu biasanya habis sholat itu zikir panjang, mereka punya wirid panjang, dan kemudian para muridnya itu memang ya baru pulang tengah malam, bahkan kadang-kadang menjelang pagi gitu ya. Itu ditutup oleh Mustafa Kamal. Kemudian juga aturan-aturan yang membuat para muslimah tidak boleh menggunakan hijab. Dan finalnya tahun 1935 diantaranya itu adalah mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi Hagia Sophia Musezi, istilahnya mereka, museum. Gitu. Jadi itu juga kan kalau kita bayangkan waktu itu kaum muslimin kan nggak kebayang tuh musibah beruntun dalam 10 tahun ya. Musibah beruntun dalam 10 tahun, sampai-sampai azan pun kemudian dilarang dikumandangkan dalam bahasa dengan menggunakan lafaz Al-Quran, lafaz bahasa Arab sebagaimana yang dimimpikan beberapa sahabat waktu itu. Tiba-tiba hilang. Tapi siapa yang menyangka 86 tahun kemudian berubah semua? Kan nggak ada yang nyangka. Jadi sebenarnya kembali kepada bahwa kita seberapapun sulitnya masalah yang kita hadapi,
kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan memberikan kemudahan-kemudahan dan kemenangan. Akhirnya betul-betul kemenangan. Jadi barang siapa yang menganggap Allah Subhanahu wa taala ini menelantarkan kaum muslimin dan tidak akan memenangkannya, ini sebenarnya sudah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh terjadi gitu. Ya, kita nggak boleh. Suuzon sama manusia aja nggak boleh, gimana suuzon sama Allah. Gitu. Nah, itu yang menurut saya poin pertama yang perlu kita catat lah, itu kita garis bawahi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya kan, jadi Rasulullah tuh mengajak sahabat. Bayangkan, misalnya kita sekarang disuruh membayangkan misalnya New York, belum pernah semuanya ke New York. Tapi Rasulullah mengatakan suatu saat New York itu akan futuh. Kalau dikatakan zaman itu enggak relevan karena New York belum ada, tapi Konstantinopel itu belum pernah ada yang lihat. Apakah kita tidak percaya kepada Nabi hanya karena kita belum ke sana? Kan enggak, para sahabat itu sami'na wa ata'na level paling tinggi itu di antara generasi-generasi. Jadi ketika dikatakan Konstantinopel akan futuh, mereka semua mengatakan, oh kalau begitu masalah yang di depan kami ini Quraisy ini yang cuma 10.000 ini kecil gitu. Nah, itu mental yang masuk tuh begitu gitu. Kita sekarang nih misalnya nggak bisa kemana-mana karena COVID-19, kan terus tidak membuat kita berhenti beribadah kan. Itu terus kita harus beribadah dan suatu saat nanti masjid-masjid pun akan buka dan kemudian dengan izin Allah semuanya akan kembali normal, walaupun mungkin kitanya yang harus beradaptasi gitu, dengan mungkin jadi standar pakai masker kemana-mana. It's okay, nggak masalah gitu kan. Nah, itu mungkin poin pertama saya gitu ya, karena khawatir nanti nggak cukup waktu mereview apa nih hikmahnya, udah langsung hikmahnya slide per slide aja kalau boleh. Ya, Ustaz. Takut saya lupa juga, itu takut saya juga lupa. Nah, yang kedua adalah ternyata mimpi, atau bukan mimpi ya, kan ini bukan sesuatu yang aneh. Maka nubuah ini bertahap diwujudkan kaum muslimin. Jadi bukan Mehmet yang pertama melakukan usaha untuk merealisasikan itu. Hebatnya kaum muslimin itu kan ketika dikasih sebuah sebuah target, maka mereka akan berusaha mencapainya. Maka ketika disebutkan Konstantinopel itu sahabat semua setelah Fathul Mekah itu berpikir nih, kapan sampainya gitu. Jadi mereka tidak pesimis. Jadi mereka justru berpikir nih kapan nih terwujudnya. Ternyata terwujudnya itu pertama kali di zaman Utsman bin Affan ya. Karena kan kebijakan di zaman setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian kan 2 tahun kekhilafahan itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi 2 tahun kan habis untuk konsolidasi karena banyak suku yang murtad. Ya. Banyak suku yang murtad, maka disebut dengan perang Hurubur Riddah ya. Gitu. Setelah itu di zaman Umar juga terjadi perluasan yang luar biasa karena Umar waktu itu menagih kepada Persia dan Bizantium tanggung jawab mereka mensupport kaum munafikin di Masjid Ad-Dirar ya kan, waktu Masjid Ad-Dirar setelah Rasulullah pulang dari Tabuk kan Rasulullah memerintahkan untuk membakar Ad-Dirar. Nah, di puing-puing dirar itu ditemukan banyak sekali uang dirham maupun dinar dari yang tidak pernah terlihat dalam jumlah sebesar itu. Jadi indikasi bahwa orang-orang munafik di Madinah itu dibantu oleh Persia dan Bizantium itu yang ingin diklarifikasi oleh Umar. Namun ditafsirkan oleh orang-orang sebagai perang. Gitu. Tapi saya nggak bahas di situ. Nah, jadi masuk kemudian tapi kebijakan di zaman Umar itu satu yang kemudian menghambat sampai ke Konstantinopel di zaman beliau, walaupun mungkin secara kesemangatan ada dan kemudian secara politik juga dimungkinkan, adalah Umar tidak memberikan izin untuk berlayar ya, tidak memberikan izin pasukannya untuk berlayar. Bahkan kota Kairo atau bukan Kairo ya, dulu namanya Fustat ketika dibangun oleh Amr bin As itu dilarang oleh Umar dilarang dibangun di sisi sebelah barat Sungai Nil. Suruh pindah ke seluruh sisi timur karena Umar tak mau terpisah dari pasukannya laut maupun sungai. Nah, baru di zaman Utsman bin Affan kebijakan untuk mengarungi samudra itu dibuka. Dan siapa lagi kalau bukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang pertama kali melakukan ekspedisi itu. Jadi step pertama kalau kita bisa lihat di slide ini adalah pulau yang namanya Kibrus, ya. Kibrus atau Siprus kalau sekarang. Nah, ini terkait dengan hadis yang berkaitan dengan Rasulullah juga nih. Jadi sahabat tuh melihat mimpi Nabi itu sebagai target gitu, bukan
hiasan tidur gitu, tapi target-target. Karena pernah Rasulullah itu punya kebiasaan di kota Madinah untuk ziarah ke Kuba ya sepekan sekali ya. Sepekan sekali. Itu biasanya dilakukan hari Sabtu ya. Sabtu lewat sana dan tinggal di Kuba. Dan di dalam perjalanan kadang-kadang Rasulullah kalau capek tinggalnya di rumahnya Ummu Haram. Ummu Haram itu masih kerabat karena masih dekat dengan Anas bin Malik dan masih ada kedekatan keluarga. Jadi Rasulullah kadang-kadang nginap di situ atau sekedar ngaso lah, nyender, tertidur, terus nanti setelah bangun sehat pulang lagi ke Madinah. Ya. Nah, ketika Rasulullah tertidur di situ, Rasulullah tersenyum dari tidur ya, pada saat tidur tersenyum. Dilihat sama Ummu Haram nih, kok Rasulullah tertidur tapi tersenyum. Ditanya sama Ummu Haram ya, mayut hikak ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum tadi waktu tidur? Rasulullah langsung bangun gitu. Kata Nabi SAW, nasun min ummati yarkabu hadzal bahri kal muluki alal asirrati, kata Nabi. Aku diperlihatkan sebagian dari umatku ya, dikasih lihat oleh Allah di dalam hadis yang lain itu arudu alayya, ditampakkan ke depan mataku ya, bahwa nanti umatku sebagian akan mengarungi samudra ya, berlayar di atas air ya, di atas laut. Tapi bukan sebagai penumpang, bukan orang yang lagi mabok laut. Ya, penggambaran Nabi itu bagaimana umatnya itu dilihat oleh Rasulullah atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti raja-raja berdiri di atas singgasananya atau duduk. Jadi dengan gagah gitu. Kalau misalnya kita mengunjungi orang di kantornya ketika dia duduk itu kan, pimpinan pula kan, waduh luar biasa itu, biasanya kan tegap gitu kan, tegap. Nah begitu gambarannya. Jadi bukan orang yang muntah-muntah di laut, bukan gitu. Bukan orang yang kayak kayak ya sakit pusing laut ya, mabuk laut. Langsung Ummu Haram itu memintakan kepada Nabi ya. Kata Ummu Haram itu, ya Rasulullah doakan aku, ud'uni, kalau tidak salah kalimatnya itu, ya Rasulullah doakan aku minhum, berada di kalangan mereka atau bersama mereka. Kata Nabi SAW, wa anti minhum. Bukan didoakan lagi, cuma dikasih tahu, aku lihat engkau ada di rombongan itu. Masya Allah. Ya, jadi mimpi itu nyocok gitu. Ya. Dan memang betul nantinya Ummu Haram akhirnya akan mengarungi samudra dan sampai ke Kibrus bersama suaminya, seorang ulama besar dari kalangan sahabat itu Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Itu ulama besar dari kalangan Ansor. Ya. Nah, hebatnya suami istri itu berjihad fisabilillah. Gitu. Jadi bukan jalan-jalan. Ke Kibrusnya itu bukan traveling gitu. bukan jalan-jalan gitu. Tetapi fisabilillah. Jadi, dan yang ternyata saya temukan juga itu para sahabat itu rata-rata suami istri berangkatnya. Ini juga fenomena yang jarang diangkat. Seperti Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub. Abu Sufyan bin Harb itu dengan istri ketiganya Atikah. Nggak tahu kenapa, mungkin istri yang pertamanya sudah tua mungkin ya, wallahu alam. Tapi diambilnya istri ketiga yang berangkat berjuang fisabilillah. Jadi mereka nih, saya suka ngeledekin kalau lagi di Turki itu. Honeymoon mereka itu ke Turki tapi naik di atas kapal perang gitu loh. Ya. Kalau saya kan ngajak istri jalan-jalannya kan asik-asik aja, masa ngajak perang gitu kan. Yang ke UI ya Australia, jadi nyari tempat pojok yang enak, makan gitu kan. Sehingga probabilitas pulangnya itu masih utuh gitu, nggak syahid gitu. Doanya syahid, tapi jalannya nggak pernah nyari syahid. Itu gimana itu, Ustaz Ali? Doanya minta syahid, tapi jalannya selalu yang aman ya. Gimana, kapan syahidnya gitu kan. Kadang-kadang saya suka malu lah gitu. Jadi kadang-kadang malu juga buat doa, ya Allah karuniakan aku syahid. Kata Allah, kapan kau berangkat? Gitu ya. Mohon maaf nih gaya-gaya begini. Makanya saya sudah bilang sama Ustaz Ali, jangan sampai nanti bikin malu. Ya ngapain pula Agung Waspodo disuruh ngomong nanti malu. Yang undang malu. Sekarang Nah, dari Kibrus nih, saya khawatir nggak nyampe Konstantinopel, kita cepet dikit. Dari Kibrus itu langkah keduanya juga nggak langsung Konstantinopel, ke Rudus. Itu ada di Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Itu lengkap tuh kisahnya bagaimana para sahabat sampai ke sana. Jadi, Masya Allah nih, satu hadis gitu ya.
Satu hadis itu dikejarnya, kalau imam hadis kan ngejar orang, ngejar tempat jauh itu kan nyari hadisnya. Ini sahabat nyari tempat jauh itu untuk aplikasi hadis. Emang nuansanya beda. Tapi dua-dua pahalanya banyak. Ya, yang ngumpulin hadis kalau tidak dikumpulin tidak sampai ke kita. Mungkin hilang gitu kan. Para ulama hadis ngumpulinnya bagus. Jadi kita saya lah, jangan kita yang ustadz, yang bukan ustadz, cuma saya di sini. Jadi ya saya jadi kebantu gitu kan, bisa baca. Kalau mau dihafal ya saya jadi nggak ikutan nanti ngerti tentang ini gitu kan. Jadi seperti itu. Sampai Rodos juga, setelah Rodos baru gerak lagi nih. Nah ini belok masuk sampai ke sini. Nggak langsung sampai Konstantinopel. Ada satu pantai namanya Erdek Banderma tahun 2016 atau 17. Saya bawa ke sini nih, keluar dari Konstantinopel. Orang-orang pada marah kan. Bukan marah, maksudnya ngapain gitu keluar Konstantinopel gitu kan. Keluar Istanbul lah kalau sekarang. Konstantinopel itu kan Istanbul. Karena kan sebenarnya kan banyak institusi kan di Istanbul. Saya bilang kalau memang kepengen ketemu bagaimana dulu jalannya para sahabat, ya kita harus ke tempat-tempat di mana ya memang ya gersang lah, ya nggak menarik lah, pantainya jelek, ya demi Allah pantainya jelek gitu. Tetapi jadi menarik buat saya karena pernah ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah. Itu nilai positifnya kalau menurut saya gitu. Jadi kalau ya gitu tuh, makanya nggak banyak yang mau berangkat karena capek gitu. gitu. Ya nggak apa-apa kan, kita kan sesuai dengan ini aja, sesuai yang maunya aja. Siapa yang sampai ke sana? Sahabat Nabi namanya Khalid bin Zaid bin Kulayb An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Sahabat yang nggak terkenal namanya. Seandainya dia bukan, nama panggilan itu bukan Abu Ayyub, mungkin ada yang kenal siapa Khalid bin Zaid. Yang kenal Khalid bin Walid. Kan? Kalau Khalid bin Zaid nggak ada yang kenal. Apalagi dari suku Khazraj, jarang diangkat. Ya. Namun karena beliau ini Abu Ayyub, itu nama aslinya Abu Ayyub Al-Ansari, pernah menjadi tuan rumah bagi Nabi selama 7 bulan. Karena Rasulullah ketika hijrah kan tinggalnya di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan sampai masjid selesai kan, sampai masjid selesai. Nah selama 7 bulan menjadi tuan rumah bagi Nabi, ya. Tadinya dia minta di atas, tapi Nabi nggak mau tidurnya di bawah gitu ya, tidurnya di bawah bersama istrinya Saudah bintu Zam'ah. Belum masuk dengan Aisyah, belum satu rumah waktu itu. 7 bulan lamanya di situ. Sampai-sampai Rasulullah terkesan sekali dengan Abu Ayyub itu. Karena Abu Ayyub itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah sedikit pun merasa keberatan dengan adanya tamu 7 bulan. 7 bulan di rumahnya. Makanya kemudian keluar hadis Nabi yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Itu konteks hadisnya secara umum untuk semua orang yang punya tamu, maka hendaklah kalau siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu secara umum. Tapi secara khasnya itu diucapkan salah satu penghormatan Nabi kepada Abu Ayyub, karena hadis itu diucapkan Nabi ketika Rasulullah pindah, meninggalkan rumah Abu Ayyub menuju bilik yang ada di samping-samping masjid. Jadi ini semacam perpisahan Nabi dengan Abu Ayyub. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia itu memuliakan tamu. Kalau mau ditambahin, seperti Abu Ayyub menerima aku. Dan ternyata Rasulullah menyebutkannya sampai 3 kali, tapi dalam 3 variasi. Yang kedua kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu atau falyukrim ila jarihi. Hendaklah dia memuliakan tetangga. Jadi ternyata setelah Rasulullah pindah, itu kan pindahnya sekitar 50 meter lah. 50 meter pindahnya itu. Ternyata Abu Ayyub setiap sore selalu menyediakan makanan di rumahnya untuk kalau Nabi mau berkunjung suatu saat. Setiap hari. Nyiapin makanan, jaga-jaga kalau Rasulullah datang. Makanya kata Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Baru kemudian ditutup sama Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi 3 hadis itu sebetulnya satu paket, cuma kita suka preteli gitu, seolah-olah ini hadis-hadis yang terpisah, padahal dia satu paket dan cerita semuanya itu tentang Abu Ayyub. Mana Konstantinopelnya? Nah, di situ pasti nanya tuh kan, Abu Ayyub nih kapan Konstantinopelnya? Waktu udah hampir habis kan, udah lihat atas terus tuh, jam udah mulai bergerak.
Nah, Ya, kenapa saya cerita Abu Ayyub? Karena Mehmet, ya Sultan Mehmet Atsani itu dari kecil cerita yang menidurkan dia, maksudnya Nina Boboknya itu adalah kisah Abu Ayyub. Begitu. Jadi beliau tuh terinspirasi dengan Abu Ayyub gitu. Jadi nggak komplit menceritakan tentang tentang Muhammad Fatih menurut saya belum tentu benar ya. Kalau tidak ceritakan Abu Ayyub. Nah, kebetulan pula Abu Ayyub ini merupakan generasi sahabat senior ya, maksudnya sahabat senior itu yang usianya sudah lanjut, yang sempat ke Konstantinopel. Itu kebayang nggak hubungannya, koneksitasnya ya. Gitu. Jadi membicarakan tentang kota Istanbul pasti membicarakan tentang tahun 1453, tanggal 29 iya, 29 Mei. 29 Mei, betul. Nah, itu kan adalah hadis Latuf Tahana itu kan terwujud di situ. Nah, membicarakan itu pasti membicarakan Mehmet kan. Nah, membicarakan Mehmet itu di samping kita bicarakan guru-gurunya gitu, juga kita harus bicarakan apa sih yang Mehmet kecil itu apa sih yang jadi aspirasinya dia? Apa sih kalau misalnya anak-anak Indonesia kan mungkin kenal Gatot Kaca gitu ya, atau Pangeran Diponegoro gitu kan. Siapa sih hero-nya? Siapa sih pahlawannya? Ya kan? Setelah banyak SDIT aja anak Indonesia mengidolakan Rasulullah gitu kan. Sebelum-sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Ya. Atau sejak ada madrasah lah katakan seperti itu. Nah, Mehmet itu salah satu idolanya adalah Abu Ayyub. Makanya setelah kota Konstantinopel difutuhkan, dia bersama gurunya Aksam Sudin itu kan mencari kuburannya. Gitu. Jadi yang pertama kali dia lakukan setelah kota itu beres. Gitu. Jadi beginilah cara saya melihat Konstantinopel. Dia bukan peristiwa yang terpisah, tapi peristiwa yang nyambung dengan Madinah, menyambung dengan peristiwa yang terjadi tahun 5 Hijriah. Gitu. Nah, jadi ibrahnya untuk kita adalah kalau yang kita kerjakan saat ini di Indonesia ini, di Jakarta ini misalnya atau di Depok ini, selalu harus kita bisa hubungkan, harus kita bisa lihat dalam konteks keberlangsungan dakwah ya, yang memang dimulai dari kota Madinah atau bahkan dimulakan dari kota Mekah ya sebelum Rasulullah hijrah. Jadi apa yang kita lakukan ini nanti punya makna, mudah-mudahan nanti meringankan hisab kita kalau memang nyambung dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah gambarkan atau apa yang Allah arahkan kita gitu sebagai umat akhir zaman. Jadi dari Erdek Banderma inilah baru kemudian sampai ke Konstantinopel. Ini berapa tahun gitu kan? Abu Ayyub itu sampai ke sini tahun apa namanya? Sekitar usianya beliau itu 96 tahun ya. 96 tahun ya, udah kakek-kakek tuh. Ini kita bukan kita saya 40 tahun jalan udah susah gitu kan. Sakit macam-macam gitu kan. Rasulullah 53 52 tahun baru berperang Badar. Jadi memang seharusnya kita itu 50-an tahun itu harusnya masih sehat. Karena Abu Ayyub 97 tahun sampai ke Konstantinopel. Jadi kalau mau melihat dari sudut pandang itu juga bisa. Ini pantainya, saya katakan tadi pantai sih jelek, kotor pula, agak kotor. Karena memang nggak dirawat ya. Tapi saya sampai ke sana, ini sempat berantem dikit lah dalam tanda kutip dengan Mustafa ini. Mustafa ini kan guide kami di sana dulu. Dia ini ya jebolan sekolah pariwisata yang sekuler. Jadi dia ya taunya ya Hagia Sophia, kemudian Blue Mosque gitu-gitu. Dia nggak ngerti apa itu Ibnu Katsir, apa itu hadis dan sebagainya. Jadi dia bilang nggak perlu kita sejauh ini ngabisin waktu. Kenapa nggak ke bazar? Orang Indonesia kan senang belanja, kurang ajar. Gitu. Saya bilang emang sih orang Indonesia, saya bilang nggak salah senang belanja katanya. Ya. Tapi ya ada juga orang Indonesia senang belajar. Ini rombongan saya nih. Tapi akhirnya dia jadi sahabat dekat ya. Karena jadi dia belajar tuh, saya lihat dia nyatet-nyatet juga di catatan kecilnya. Wah, dia bilang saya belum tahu nih kalau Abu Ayyub. Setahu saya Abu Ayyub itu katanya di Ayub Sultan itu yang ada di Istanbul. Saya bilang emang di situ tempat dia wafat, tapi dia selama 2-3 tahun itu mukimnya di Erdek, saya bilang di Banderma ini. Dulu itu merupakan pulau, itu sempat terpisah dari daratan, tapi karena pendangkalan dan sebagainya sehingga tergabung. Jadi saya sempat ke situ beberapa tahun yang lalu. Ya,
Lebih bagus Senggigi lah, lebih bagus pantai-pantai di Indonesia lah. Cuma masalahnya pantai ini pernah diinjak-injak oleh para sahabat dan tabi'in. Itu aja yang membuat saya gak mau pulang waktu itu. Usia 96 tahun, ya menurut tarikh Imam At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir juga silakan. Bahkan sempat Abu Ayyub itu dicemooh, ya. Tadi ada anak-anak muda nih, mungkin yang nggak kenal sama Abu Ayyub siapa. Dan Abu Ayyub juga bukan tipikal orang yang tepuk-tepuk dada gitu. Bukan yang mengatakan, ini rumah saya dulu pernah jadi rumahnya Nabi gitu, nggak pernah ngomong begitu, diam-diam aja gitu kan. Ya, juga tidak pernah. Tapi dia disindir oleh salah seorang ada salah seorang peserta ya, rombongan dari para mujahid yang ingin merealisasikan hadis Nabi tadi dengan mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahluka. Janganlah engkau menyebabkan dirimu sendiri terbinasakan atau masuk ke dalam kebinasaan. Kata Abu Ayyub, tolong ayat aja dipotong. Kira-kira begitu kalau dibuatkan versi lucu-lucuannya. Karena ayat itu kan diambil dari surah Al-Baqarah 155 kan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin gitu. Kata Abu Ayyub, ayat itu sebenarnya turunnya buat kami, kata ya, faqala Abu Ayyub nahnu a'lamu bi hadhil ayah. Jadi ketika ayat itu dipakai, kebayang nggak? Ada anak muda pakai ayat nyindir Abu Ayyub. Abu Ayyub kan usia 96 tahun. Jadi 96 tahun itu ibaratnya apa? Nyusahin, kata orang ini kira-kira ya. Janganlah kau jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Udah, kalau urusan perang kasih kepada kami yang masih muda. Kira-kira kalau bahasa kitanya begitu. Ya. Ngapain lagi kayak gitu, masih mau jalan-jalan. Kata Abu Ayyub, itu ingat nggak? Itu tahu nggak engkau ayat itu turun kepada kami? Kata Abu Ayyub, ya. Kami lebih tahu tentang itu karena nunzilat fina, dulu pernah turun kepada kami. Kami dulu pernah minta izin kepada Nabi. Ketika setelah Fatu Makkah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kami istirahat sebentar? Ingin mencari harta lagi lah, karena Ansor kan sudah habis-habisan menyumbang terhadap ekspedisi-ekspedisi. Ya, artinya waktu, perhatian dan sebagainya. Boleh nggak kami istirahat? Kata Rasulullah, saya mau kalau memang Allah izinkan. Ternyata Allah turunkan ayat ini. Ya, wa anfiqu fi sabilillah, teruslah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wala tulku bi aidikum ila tahluka. Tapi jangan sampai kalian sendiri yang binasa. Maksudnya jangan sampai melaratkan diri sendiri. Wa ahsinu, profesional lah dalam melakukan sesuatu, ya. Ihsan la innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi gara-gara ayat ini turunlah kami nggak jadi break. Kata Abu Ayyub, kami akhirnya nggak jadi meminta izin kepada Nabi dan Rasulullah pun tidak mengizinkan, dan kami terus berjuang di jalan Allah. Begitu. Jadi kalau saya sampai ke sini di usia 96 tahun itu dalam rangka terus ihsan. Jadi ternyata kaum muslimin paling tidak dari pengakuan Abu Ayyub bahwa ketika dia berangkat ke Konstantinopel dalam rangka membutuhkannya itu, ada ruh yang mendorongnya, itu ada kesemangatan, ada satu nilai-nilai yang terinternalisasikan. Ya gimana tidak, ya sehari-hari dia lihat Rasulullah, kan orang yang paling sering ketemu dan melihat Nabi selama 7 bulan pertama di Madinah itu ya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Gitu. Nah, jadi kita harus mengoreksi atau mengevaluasi kembali sebenarnya kita ini hidup mau ngapain gitu lama-lama gitu. Ya kan? Mau ngapain gitu kan, kita harus dievaluasi lagi. Jangan sampai kita ini ketika ditanya hidupnya untuk apa, ya nggak tahu jawabannya. Gitu. Abu Ayyub sampai 96 tahun itu fix. Kan dia masuk Islamnya usia 47 tahun. Ketika dia bai'ah kepada Nabi, Bai'atul Aqabah Tsani itu, Bai'atul Aqabah, Bai'atul Harb istilahnya kan di dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisam itu. Bai'atul Harb itu, Abu Ayyub itu usia sudah 47 tahun. Sudah setengah kehidupan kan, kalau kita pakai istilahnya itu life begins at 40 katanya kan. Usia orang tuh katanya baru matang tuh kalau 40 tahun. Kalau belum 40 tahun belum matang katanya. Nah, Abu Ayyub ini masuk Islam usia 47 tahun. Ya? Tapi itu bukan akhir kehidupannya. Ternyata akhir kehidupannya itu masih panjang. Allah masih simpan perjalanan panjang yang menginspirasi banyak orang. Ya? Jadi kalau misalnya Muhammad Fatih itu berjasa sebagai salah satu atau sebagai pemimpin yang merealisasikan satu hadis, Abu Ayyub pastinya berjasa juga menginspirasi Muhammad Fatih. Nah, kalau kita terinspirasi oleh
oleh kesuksesan-kesuksesan maupun kegagalan-kegagalan sementara itu, berarti mereka-mereka yang sudah mendahului kita itu dapat pahala yang tak putus-putusnya kan. Selama hadis itu masih dibacakan orang, selama kehidupan Abu Ayyub dibacakan orang, selama Mehmet Fatih itu menginspirasi anak-anak untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang punya cita-cita luhur untuk mencatatkan namanya dalam peristiwa-peristiwa besar keislaman atau membela kaum muslimin, maka insya Allah tetap hidup semangat latuf tahanna itu. Saya melihatnya seperti itu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hati-hati juga, mungkin salah satunya adalah hati-hati juga kita menggunakan ayat dan hadis itu. Apalagi untuk nyindir-nyindir orang, sebaiknya sih jangan ya. Karena bisa jadi yang disindir ternyata lebih ngerti. seperti Abu Ayyub kan gimana nggak malunya kan, seperti itu. Ternyata Abu Ayyub bukan tipikal manusia yang pendendam. Jadi tidak ada lagi kisah setelah itu. Jadi orang-orang bisa memahami kenapa Abu Ayyub usia sedemikian lanjut tapi masih ingin berperang bersama anak-anak muda ini, gitu, berada di barisan terdepan. Ya. Kita 96 tahun, asumsinya sampai usia 96 tahun. Kalau kita hidup sampai 96 tahun, apakah kesemangatan kita sama-sama Abu Ayyub? Tanya aja sendiri. Kakinya masih kuat nggak naik kapal? Ribuan kilometer. Ya. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk selfie di depan Hagia Sophia. Tapi dalam rangka mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidupnya dan hartanya. Itu the real, menurut saya ya, kalau mau diperas itu sebenarnya mungkin salah satu muatan paling mengesankan menurut saya kalau kita bicara tentang Turki gitu ya, dengan segala macam kelebihan dan kekurangan itu, diantaranya itu menurut saya. Nah, ketika sampai ini kota Konstantinopel, kalau dilihat dari udara nih, kalau seandainya waktu itu ada satelit, nah ini seperti ini gambarannya kira-kira. Ini ada Konstantinopel, kemudian ada Galata dulu namanya Perak, kemudian ada Halij. Halij ini serapan dari bahasa Arab juga sebenarnya. Khalij, ya, Khalij itu artinya teluk. Orang Turki C yang nggak punya jenggotnya itu dibacanya seperti huruf jim, ya, jadi Halij. Seperti inilah gambarannya. Ini ada bintang di pojok kiri atas ini tempat kalau diduga sekarang atau diperkirakan sekarang tempat di mana makamnya Abu Ayyub yang disebut dengan Ayyub Sultan. Kalau rombongan ke sana, Sotali kan biasanya dibawa ke sini kan ya, dibawa ke Ayyub Sultan kan ya, ziarah kan ya. Ke situ pasti biasanya. Ya. Kalau nggak ke situ, nggak ke Hagia Sophia nggak apa-apa sebenarnya, asal ke Abu Ayyub. Karena ini sahabat nih, bukan main-main nih, sahabat Nabi gitu loh. Rumahnya rumah mulia, dikomentari Rasulullah secara positif terus, nggak pernah nggak positif. Beberapa kali Rasulullah main ke rumahnya. Kalau saya itu lebih kadang-kadang pengen lama-lama di sini ambil pojokan. Gitu. Ya. Nah, ketika pengepungan terhadap kota Konstantinopel, ya waktu itu kurang berhasil karena memang secara sistem, secara perbekalan, ya peralatan memang ya nggak sebanding lah dengan benteng Theodosius itu yang 3 lapis itu. Ya. Tapi kesemangatan para sahabat nggak pernah ngeluh tuh. Wah, udah sampai sini, ternyata bentengnya gede banget. Gimana nih buat Nabi? Nggak pernah ada yang suuzon sama Nabi gitu. Nggak ada. Kita kadang-kadang punya masalah dikit aja udah ngeluh kan. Harusnya kalau ngambil pelajaran Turki ini, harusnya setiap orang yang dibawa ke Turki itu pulangnya jadi optimis harusnya. Nggak gampang nggak gampang down ya. Nggak gampang sedih. Jadi makanya saya kasih judulnya itu apa ya yang cocok ya sesuai dengan perasaan saya waktu bikin ini, husnuzon kepada Allah. Ya, husnuzon kepada Allah. Karena Abu Ayyub itu nggak nyangka kalau dia bakal meninggal dunia sebegitu jauh dari kota Madinah. Kan dia asli Ansor ya. Asli suku Ansor. Jadi ya tarik aja, buka Google Map, tarik dari Madinah, titik, kemudian pasang lagi titik di Istanbul. Coba kalau lewat darat itu berapa kilometer? Berapa ribu kilometer? Bisa kebayang nggak? Bakal wafat sejauh itu, mana Abu Ayyub tahu. Tapi dia selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dimanapun dia nanti dimakamkan, ya disitulah ketetapan Allah yang terbaik. Gitu. Jadi, Masya Allah, menurut saya ya seperti ini menarik untuk dibahas.
Ketika dia hendak meninggal dunia, Abu Ayyub itu ditanya. Dan beliau ini kan bukan sembarang orang juga, Ahlul Badar ya. Tanpa dia berangkat ke Konstantinopel pun sebenarnya sudah ada jaminan masuk surga. Karena setiap Ahlul Badar itu kata Nabi, sebentar lagi ingin ingat perkataan Rasulullah itu. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kata Nabi. Ya. Orang Ahlul Badar itu Ahlul Badar itu apapun yang mereka lakukan, apapun kesalahan-kesalahan yang sekiranya mereka lakukan setelah Badar, i'malu ma syi'tum, apapun yang mereka boleh lakukan apa saja, kata Nabi SAW, faqad ghafartu lakum, maka bagi mereka sudah ada ampunan. Sudah ibaratnya sudah ngebon gitu. Tapi ya tentu saja Ahlul Badar nggak ada yang aneh gitu. Satu-satunya yang paling berat hukumannya itu di kalangan Ahlul Badar itu hanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Karena dia nyaris membocorkan pesan Nabi ketika menjelang Fatu Mekah. Turunnya surah Al-Mumtahanah ayat 1, 2, 3, dan 4. Itu saja. Tapi yang lainnya itu pun termaafkan. Semuanya termaafkan. Ya. Dan Ahlul Badar itu, Abu Ayyub itu termasuk Ahlul Badar. Jadi ya spesial sekali. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, kalau kita sudah dapat jaminan masuk surga, masihkah kita akan berangkat sejauhnya Abu Ayyub? Kalau mau ngukur ya, kita ini seberapanya Abu Ayyub sih, gitu. Seandainya kalau mau ngukur, kita tuh seberapanya Abu Ayyub. Kalau menurut saya lebih kecil daripada debu yang nempel di sepatunya Abu Ayyub. Karena kalau kita sudah dikasih, katakanlah seandainya kita sudah dijamin masuk surga seperti layaknya alumni Badar, udah tidur aja di rumah, ngapain lagi? Mental kita mungkin masih begitu, mental saya lah, jangan kita melulu. Ya. Itu kan tanda bahwa kita itu lemah, saya itu lemah. Jadi ya inilah kualitas orangnya. Makanya saya katakan tadi, enggak ke Hagia Sophia pun enggak masalah sebenarnya, asal sempat ke Abu Ayyub. Karena kalau di situ tuh saya jadi mendadak jadi kayak pasir gitu. Kalau pas di depan tuh suka ingat, ya Allah ya, 97 tahun, 96 tahun, sudah ada tiket ke surga, masih nyari-nyari ke sini, ngapain gitu. Ngapain gitu. Ya. Saya kadang-kadang baru sholat malam sedikit aja udah pede banget gitu. Padahal nggak ada apa-apanya gitu kan, diterima aja belum tentu gitu. Ya. Nah, itu. Dan Abu Ayyub itu juga tercatat paling tidak di dalam Syiar A'lam Nubala'nya Imam Adz-Dzahabi itu, syahida Abu Ayyub badron thumma lam yakhtalif an ghazwatin lil muslimin illa fi ukhra illa aman wahidan. Jadi Abu Ayyub itu hadir di Badar, dan setelah itu tak pernah dia absen dari peperangan-peperangan bersama kaum muslimin sepanjang hidupnya, kecuali sekali saja. 1 tahun saja ketika Ali bin Abi Thalib lagi ada di Kufah. Jadi ketika selama Nabi tidak ada satu peperangan pun dia absen. Ya. Peperangan. Lah kita ngantor aja kadang-kadang absen, gimana peperangan. Ke kantor dengan perang mungkin lebih berat ke kantor. Afwan. Nggak pernah absen di zaman Nabi. Hitunglah berapa perang Nabi. 27, 26. Di zaman Abu Bakar Siddiq ikut. Di zaman Umar bin Khattab ikut. Di zaman Utsman bin Affan ikut. Ya kan? Itu daftarnya Masya Allah. Coba deh disusun tuh. Bab Ghazwah itu ya. 3 masa Nabi dan 3 Khulafaur Rasyidin pertama saja. Karena di zaman Ali bin Abi Thalib di Kufah, kan Ali tidak di Madinah kan, memerintah kaum muslimin itu memimpinnya di Kufah. Nah, beliau ikut ke sana. Nah, itu 1 tahun beliau sakit di Kufah itu. Itu saja miss-nya. Dan itu bukan itu saja. Kecil itu dibandingkan yang lain. Dibandingkan 1 Badar aja nggak nyampe. Sebenarnya udah cukup sebenarnya. Saya katakan dari awal tadi, alumni Badar setelah Badar sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Udah punya tiket. Terus kita gimana? Pertanyaan selalu begitu. Terus kita gimana? Terus kita siapa? Terus kita nyala-nyalain orang itu apa gitu? Terus kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain itu apa gitu?
Nah, salah satu permintaan waktu itu kan ditanya oleh Yazid bin Muawiyah ya. Yazid bin Muawiyah ini anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Ditanya kepada Abu Ayyub ya, apa permintaan engkau lah istilahnya, wasiatnya istilahnya begitu. Kata Abu Ayyub, tolong saya tidak dibawa pulang, jenazah saya tolong dikuburkan di tempat ini juga. Kira-kira begitulah. Itu ada di Tobaqat Ibnu Sa'ad. Saya nggak sempat tadi menyalin-nyalinnya. Tapi kalau mau dicek ada di Tobaqat Ibnu Sa'ad, jilid 2 itu. Jilid 3. Jilid 3. Ya, 3 tahun lamanya. Ya, Masya Allah. Ya, 3 tahun di sana. Dan wafatnya itu bukan karena perang ya, bukan karena kena panah, kena tombak, kena apa gitu, kena pedang, bukan. Wafatnya karena sakit. Itu Allah sayang betul sama beliau. Radhiyallahu anhu. Ya, wafat itu karena sakit. Jadi kalau mau ditanya, dia syahid di jalan Allah SWT karena di Ghazwah kan. Tetapi syahidnya itu bukan karena tertebas lawan. Allah lindungi ya Abu Ayyub itu. Berapa ratus perang itu. Ya, biasa kan yang terkenal Khalid bin Walid kan, tak ada satu peperangan yang beliau kalah ya di dalamnya. Ini hidupnya lebih lama daripada Khalid bin Walid dan peperangannya lebih banyak. Dan bukan jenderal, bukan pemimpin. Ya, antum bisa nggak semulia Abu Ayyub tapi nggak minta mimpin? Biasanya manusia kalau udah mulia dikit atau merasa mulia tuh pasti kepengennya mimpin. Ya, tantangan juga tuh. Banyak sekolah leadership tapi sedikit sekolah followership. Semua berebut jadi pemimpin. Padahal pemimpin itu berat. Saya juga bingung, semua orang dilatih jadi pemimpin, terus nanti yang jadi followernya siapa? Emang enak mimpin orang yang bengal, orang yang... Jadi Abu Ayyub ini profil orang yang kalau dia mimpin semua orang dengar, dia kan sekali aja ngomong tentang, tahu nggak ayat itu? Terus langsung beres urusan kan? Itu kan tipikal pemimpin. Masalah besar bisa dipadamkan dengan cepat. Tapi apa setelah itu? Sudah, biarkan saya mimpin. Enggak bilang begitu. Dia tetap masuk barisan. Demi Allah, dia masuk barisan. Ternyata mencetak jundi itu juga nggak gampang loh. Jangan dipikir yang berat itu mencetak pemimpin berat. Saya katakan mencetak pemimpin berat betul. Mencetak pengikut sekualitas Abu Ayyub juga nggak gampang. Nggak gampang. Kita semua kalau ditanya siap nggak mimpin, siap. Siap nggak jadi yang dipimpin, malah berat. Jadi di dalam sirah di dalam tarikh ini, tarikh Abu Ayyub ini, menurut saya ini tersimpan banyak mutiara gitu ya. Nah, di antaranya kalau kita sampai ke tempat ini, tadi ya, kebayang ya tempat ini ya posisinya ya. Ini bangunan yang ya sebelah kiri ini makamnya. Kenapa ditutup sebenarnya? Karena memang dulu waktu masih dibuka, sebelum dibangun tutup itu memang banyak orang yang ya melakukan aktivitas-aktivitas yang menyerempet syirik ya. Jadi dibuatlah bangunan supaya nggak dielus-elus orang itu makam itu dan sebagainya. Dan di sebelah kanan ini kan masjidnya, itu biasanya saya sempatkan bersama rombongan itu untuk sholat. Biasanya saya baiknya 2H di sini karena tidak terlalu ramai misalnya. Jadi kalau di sini ya kita ingat saja bahwa kita pasti meninggal dunia. Tapi apakah kita akan meninggal dunia semulia Abu Ayyub? Itu yang perlu kita renungkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mendapati atau akan didatangi atau merasakan kematian. Nah, kita nanti ketika meninggal dunia nanti tabungannya apa gitu. Salatnya bagaimana? Ya infak fisabilillahnya bagaimana? Nah, sebelum kita bertanya tentang jihad fisabilillah gitu kan. Apa tadi misalnya jihad dalam thalabul ilmi juga kan nggak gampang juga orang mau duduk, mendengar, menyimak. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam waktu pendek ini kan ini waktunya sudah sudah hampir habis ya, 2 menitan lagi ya. Mungkin saya selesaikan dulu di situ, walaupun sebenarnya ini slide-nya ini ada masih banyak sebenarnya. Namun iya, cuman ini cuma babak pertama lah. Artinya ini saja cukup sebenarnya, kalau tidak perlu yang lain-lain ini cukup. Bahwa di dalam peristiwa Latuftahanna itu banyak nilai-nilai tarbiyah di dalamnya, banyak nilai-nilai pendidikan anak,
pendidikan suami, istri ya. Tadi dia Ummu Ayub juga saya tidak sempat ceritakan. Padahal Ummu Ayub ini juga pribadi yang luar biasa ya. Karena tidak mungkin Abu Ayub jadi begitu kecuali memang istrinya juga solehah. Ya kan begitu kan. Tidak ada suami yang hebat-hebat itu kecuali ada istri yang lebih hebat lagi kan menurut saya. Karena kalau Abu Ayub aja bisa masuk surga dengan seperti itu pasti istrinya juga ya. Jadi ya hidup ini sebenarnya seimbang gitu. Jadi tidak pernah kita merasa lebih hebat dari siapa-siapa lah. Mungkin itu apa namanya? Sebenarnya tadi bagian berikutnya tuh ada tuh tentang ayah ibunya. Baru saya masuk ke Mehmet ini. Masa kecil Mehmet, kemudian perjalanan hidupnya, pengembaraannya, apa namanya, masih kecil kan dia kan jadi wali kota, jadi gubernur, belajar ini dan sebagainya. Kemudian bagaimana, apa sih kurikulumnya Mehmet tuh seperti apa gitu kan. Terus siapa aja gurunya gitu, sebenarnya masih banyak sih. Cuma kan waktunya cuma sampai jam 11. Ya, kita Mas. nggak harus. Harus. Terus ada beberapa lagi sampai, nah ini sebenarnya akhir pertamanya di sini. Ini ada Museum Panorama 1453, atau siapa Ustadz Ali sempat ke sini juga mungkin ya. Sudah Itu yang sekali. ya ini sebenarnya bagus juga nih, sebelum ngajak rombongan di sini emang bagusnya di daurah dulu, apa istilahnya inepin sehari sebelum berangkat, kasih sejarah tentang Mehmet. Jadi waktu sampai ke sana tuh nggak nanya lagi, tinggal nangis-nangis saja. Gitu. Kalau jelasinnya di jalanan kadang-kadang ada yang lagi ada yang lagi baca, ada yang lagi belanja, ada yang lagi makan es krim. Memang es krimnya enak sih di depan ini. Cuman ya itulah. Afan Jidan ini saya Banu. cukup. Ya cukup, mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nggak terlalu ngawur lah apa namanya dari apa yang diharapkan. Mudah-mudahan ya tadi saya nggak memalu-malukan apa. Malu Ustaz Ali. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, izin ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk Ustaz. Ada di chat, ada di Jabari. Baik. Tadi di foto terakhir menarik sekali Ustaz, di panorama di pojok paling kanan itu ada Ustadz Banu Muhammad. Guru saya ngajinya mau Ustadz, Masya Allah. Baru semalam saya lihat. Astagfirullah. Saya belajar sama beliau, saya di situ cuma bagian foto-foto, ngambil foto. Tawadunya Ustaz. Baik, Ustaz. Ini tadi ada pertanyaan gini, Ustaz. Ustaz, buku atau kitab mana yang bisa baca kisah Sultan Mehmet yang terinspirasi Abu Ayub, Ustaz? Oh, waduh. Sebentar. Bentar dulu. Baik, silakan, Ustaz. Baik, teman-teman asatidz, kalau ada pertanyaan langsung juga dipersilahkan. Kalau mau diketik juga dipersilahkan. Kelihatan nggak ya di sini ya? Oke. Nanti mungkin boleh foto. Oke, belum kelihatan. Nah, kelihatan, kebaca dikit. Enggak, Ustaz. Judulnya, Judulnya Abu Ayyub Al-Ansari, tulisan Unal Kılıç. Tapi bahasa Turki. Bahasa Turki ini. Ustadz baca tulisan Turki? Oh, Karim. Iya. Nggak bisa sebenarnya, cuma minta bantu orang gitu. Ini maksudnya apa? Saya suka gangguin orang-orang yang bisa, jadi supaya saya bisa baca. Oh, Akbar. Itu ada. Ya, ada. Terus juga sebenarnya ada di mana bukunya? Ya, tapi memang rata-rata bukunya bahasa Turki ya. Jadi kali yang bahasa Arab saya lupa apakah Dr. Ali Muhammad Salabi kayaknya nggak ceritain itu ya, cuma saya cek dulu. Awamil Nuhud itu Ustaz ya, yang ya kitab itu. Mungkin di situ ada, tapi saya dapatnya itu dari sumber-sumber Turki karena kan yang pertama kali nulis tentang ini yang langsung nulis ketika penaklukan itu namanya Tursun Bey. Tursun Bey ini sejarawan Mehmet, jadi dia yang kemana-mana bawa catatan perjalanan hidup beliau, terutama penaklukan. Tapi ya itu bahasanya bahasa Turki begitu. Susah nggak kebaca juga ya. Sumber-sumbernya begitu. Iya, jadi gimana saya jelasinnya ya? Baik.
Ya bisa. Coba kita Nggak ada, kalau nampaknya belum ada kalau yang di Indonesia kan gitu, belum ada setahu saya. Karena memang tidak populer juga memang sejarah-sejarah Turki itu di Indonesia. Masya Allah. Ya, kita dapat inspirasi dari Ustadz. Minimal kalau belum bisa baca langsung, dapatnya langsung dari Ustadz. Astagfirullahaladzim. Baik, itu kemarin saya nanya ke Ustadz Agung juga untuk rekomendasi teman-teman untuk baca tentang Daulah Utsmaniyah. Itu di Dr. Ali Muhammad As-Swalabi. Ya. Daulah Ini Utsmaniyah paling enggak Asbab Sukut. Ya bagus ini menurut saya, bagus, dan sudah diterjemahkan kalau nggak salah juga, Ya, tebal tapi terjemahannya. Iya. Bagus menurut saya, bagus. Baik. Ada beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh. Oke, tentang tadi kalau misalkan gini, ini kan dalam bab teknis tadi ya. Kalau misalkan kita bawa jamaah ke sana, di situ ada tour guide yang sekuler, terus kita bawa kisah tentang Islami. Kita pengen cerita misalkan Mustafa Kemal Atatürk dan sebagainya, itu mindsetnya kan berbeda dengan mindset kita yang bawa kisah-kisah Islami gitu, Ustaz. Cara Ustadz untuk mendamaikan ini, pasti bisa jadi kita kan terceletuk ini pimpinan Mustafa Kemal ini nggak banget gitu kan. Biar kita nggak musuhan sama dia itu bagaimana, Ustaz? Ya ikut pakemnya Erdogan saja. Erdogan itu kan mengubah Hagia Sophia dari museum menjadi masjid kan ya. Tapi sedikit pun dia nggak pernah menyinggung tentang Mustafa Kemal. Sedikit pun enggak. Karena memang Turki ini kan menempatkan Mustafa Kemal kayak Indonesia menempatkan Soekarno-Hatta. Jadi sebagai bapak negara. Jadi kita juga sebaiknya tidak, kalau menurut saya tidak perlu bicara buruk-buruk di depan orang-orang Turki tentang Mustafa Kemal. Kalau juga mau jujur sebenarnya ada beberapa jasanya, ya. Tapi kan itu perlu pembahasan, jadi nggak bisa sambil ngomong begitu saja. Takutnya nanti dipelintir kutipan-kutipan itu. Ada jasanya, ada tetap jasanya. Tetapi tentu saja lebih berat lagi keburukannya. Nah, konteks kita ngomong ya seperti kepada Mustafa yang dulu awal-awal jadi tim guide saya juga, saya bilang Mustafa Kemal itu punya jasa gitu kepada Turki. Tapi dia juga melakukan hal-hal yang tidak semua orang Turki sukai. Dia bilang, oh iya betul, kata dia. Seperti itu. Jadi kita bahasanya cukup diplomatis saja. Jangan berlebih-lebihan dan juga jangan pakai hoax tentang macam-macam tentang Mustafa Kemal. Jadi kalau misalnya Erdogan saja Erbakan bahkan itu nggak pernah menghujat-hujat Mustafa Kemal walaupun kerusakannya jelas. Ya mungkin kita perlu belajar begitu. Kenapa? Supaya bisa merangkul banyak orang. Kan Republik Turki itu kan sekuler mereka. Ya, jadi ya nggak bisa didekati dengan cara-cara frontal seperti itu. Jadi untuk mengajak dulu orang yang berhijab itu kan sedikit di Turki. Lama-lama sekarang banyak, walaupun mungkin masih modis ya. Tapi itu suatu perubahan. Gimana bisa melakukan perubahan itu kalau kita mencaci maki? Iya, jadi orang itu harus disadarkan bahwa suatu saat mereka akan sadar bahwa Mustafa Kemal ini memang punya masalah. Tapi tidak dengan cara kita frontal seperti itu saya hindari lah. Kalau saya, kalau yang lain jangan sampai nanti gara-gara satu orang misalnya ketangkap sama polisi atau diwawancarai terus ngujat-ngujat begitu, kemudian nanti jadi masalah. Jangan sampai nanti seluruh Indonesia kena getahnya. Kalau dia doang sih, misalnya itu tafadhol, silakan. Tapi kan kasihan tuh orang-orang yang lain kan. Pikir-pikir juga jamaah yang lain gitu. Karena mereka semua kepengen belajar juga kan tentang kebangkitan di Turki. Baik. Wallahu a'lam menurut saya begitu. Syukur. Baik, teman-teman ada pertanyaan langsung udah Riko, Satilili, Ustaz Yusuf. Sebelum kita ada pertanyaan-pertanyaan di belakang. Ada yang mau langsung menyampaikan? Jadi menarik sebenarnya tadi kita untuk bahas sebenarnya mendetailnya kayak Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang tidak begitu terkenal di awalnya, tapi Masya Allah inspirasi sekali ketika di akhir. Dan di dalam film Fetih 1453 yang buatan Turki itu kan diantara kalau saya yang lihat itu kan karena Al-Fatih itu turun semangatnya, walau ini nanti Ustaz mohon masukannya untuk film ini, apakah ini membuat bagus buat referensi atau tidak. Ketika Al-Fatih kalah berkali-kali, setelah itu kan dinasihatin oleh Aksyamsuddin untuk mencari kuburannya dan ketemu, disitulah beliau terinspirasi ulang dan beliau semangat lagi, Ustaz. Kalau Ustaz melihat dari sisi film itu gimana, Ustaz?
kurang akurat karena ditemukannya setelah perang bukan sebelum. Oke. Ya. Jadi ya film gini aja, kalau film itu ambil patokannya itu 50-50 lah. Ya 50% ada yang benar, tapi 50% lagi kadang-kadang ngaco juga gitu. Jadi jangan jadi patokan untuk belajar sejarah ya. Tetap kalau belajar sejarah patokannya adalah nas. Jadi kitab, tulisan, dokumen gitu ya. Gitu. Kalau film kan kadang-kadang ya buat pemirsa lah, kadang-kadang supaya alur ceritanya begini, kadang-kadang kan direktur sutradaranya kan nggak selalu mau ikuti rekomendasi dari sejarawan ya kan. Ada sisi Begitu. entertainnya mungkin kali. Ya, entertainment-nya pasti. Jadi udah kalau nonton film, saran saya kalau nonton film ambil aja fun-nya gitu. Nanti kalau belajar, jangan film jadi belajar gitu, jangan. Masya Allah. Baik. Ustaz Ali. Ada pertanyaan satu San Fadal. Ya, syukran Ustaz Ali. Syukran Ustaz Agung, alhamdulillah kesempatan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah bisa talabul ilmi dengan Ustaz Agung. Setelah mendengarkan kisah yang sangat inspiratif banget ya. Terutama saya memang sudah beberapa kali lah ya, bukan sering, beberapa kali ke Turki. Setelah barusan menyimak kisah yang disampaikan oleh Ustaz Agung, ternyata benar-benar lebih dahsyat lagi ya, karena apalagi tadi berkaitan dengan laku tahana itu, kemudian dikaitkan dengan sahabat Ayyub al-Ansari, itu kisah yang betul-betul sangat, kalau menurut saya ya, sangat menggugah, sangat menginspiratif, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi para jemaah terutama khususnya. Karena yang saya rasakan ketika datang ke Turki, terutama Istanbul itu, justru yang banyak dikupas adalah perjuangan Al-Fatih, ya, Sultan Mehmed dan lain sebagainya. Sedangkan Ayyub al-Ansari ini itu sedikit sekali dikupas. Tapi barusan ketika start awal, Ustaz Agung menyampaikan dari perjuangan sahabat Ayyub al-Ansari, ini sangat luar biasa. Saya kira terutama kepada Mihrab Qalbi, guru kita Ustaz Ali, ini waktunya kayaknya nggak cukup ya. Jadi ketika di awal saya menyimak beliau menyampaikan kisah dari mulai perang Khandaq, kemudian sampai akhirnya di kota Konstantinopel, ini benar-benar apa ya, termehek-mehek lah ya, kalau boleh dibilang betul-betul dahsyat banget. Ini melek banget lah ya apa yang dikisahkan oleh Ustaz Agung ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya hanya ingin memberikan masukan saja. Nanti suatu saat Ustaz Agung tolong kembali diundang untuk menyampaikan lebih panjang lagi. Ini waktunya terlalu singkat, kalau hanya 1 jam Ustaz Agung. Ya kalau bisa seharian ini kayaknya akan cukup nih menceritakan ya sejarah Turki. Cuman pertanyaan saya di akhir saja, ketika di slide tadi yang paling akhir, itu saya sering menemukan ketika membawa jemaah, ada jemaah lain juga yang ternyata pas di gambar pohon itu, Ustaz Agung, mohon maaf, yang di pohon itu mereka juga berdoa ya. Beberapa jemaah ada yang menanyakan, Ustaz, mereka berdoa di pohon yang di Kubeng itu ya. Itu saya sebagian juga dapat kisah atau cerita dari yang lain juga, bahwasanya dulu konon sahabat Ayyub al-Ansari itu makamnya di sana awal mulanya katanya. Kemudian dipindahkan yang sekarang dibuatkan bangunan yang lebih permanen lagi. Apakah itu benar atau tidak nih? Jangan sampai nanti berkepanjangan kesalahan ini. Jadi mereka termasuk orang Turki juga banyak yang berdoa di sana, Ustaz Agung. Ya, saya lihat orang-orang luar juga banyak yang berdoa di sana. Dan tadi jawabannya adalah karena dulu ya, atau yang sesungguhnya bahwa makam Ayyub al-Ansari itu adalah di sana katanya, bukan di tempat yang sekarang dibuatkan bangunan. Itu saja barangkali, Ustaz Agung, mohon penjelasannya. Syukran. Ya, sebentar. Saya double check lagi. Seingat saya memang tidak pernah pindah dari situ. Sebentar, bukunya menghilang ini dia. Ini ada ada satu buku tentang wilayah yang namanya Ayyub ya. Ayyub Sultan itu dibahas di sini. Baik dari sisi Abu Ayyubnya sampai
kenapa banyak sultan yang mau dimakamkan di situ, di dekat-dekat situ. Kenapa kemudian banyak madrasah di situ dulu, dan banyak hal-hal yang lain, itu sebenarnya dijelaskan di sini. Tapi seingat saya, tidak ada keterangan atau tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan kalau makam itu pernah di luar dari bangunan itu, ya, dari bangunan itu. Coba saya scan sebentar. Kalau nggak salah ada yang membahas tentang kuburannya itu secara langsung. Nah ini dia nih. Bukan. Itu Mehmet Rashad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada bab, cuma mungkin kalau buru-buru nggak ketemu biasanya. Sebentar lu. Ini Profesor Dr. Ismail Lutfi Cakan. Ini beliau ini profesor di fakultas, kalau di sana namanya Fakultas Teologi, kalau kita mungkin di sini kayak UIN gitu ya. Tapi di cabang Marmara Universitas. Itu dia mengupas dengan bagus tentang posisi Abu Ayyub dalam dalam dokumen-dokumen, rekod-rekod yang ada di Turki yang lengkap lah tentu saja seperti itu. Saya scan cepat gitu. Ada nggak kata-kata tentang kuburannya ada di luar? Karena kalau ada, beliau yang paling tahu harusnya. Karena beliau salah satu yang otoritas nih, salah satu ulama di Turki yang punya akses dan diakui tentang ilmu ini, tentang letak itu. Sampai belakang nggak ada, tapi nanti saya coba carikan. Ya, kalau kebiasaan orang Turki biasanya suka doa-doa di situ, ya Allah Allah, mungkin ya ini bagian dari yang ulama-ulama Turki juga harus sampaikan juga kepada mereka. Mungkin kalau bawa rombongan, cukup ingatkan saja bahwa kita berdoa sebagaimana kita juga berdoa di Raudhah, ya kan, di situ ada makam Nabi SAW. Bukan berarti kita minta ke dalam makam itu, tetapi kita berdoa di sana mengambil keutamaan-keutamaan berada di tempat-tempat di mana dulu ada orang-orang mulia yang dimuliakan Allah SWT. Kan kita doakan di Raudhah kan, kalau nggak diusir askar kita nggak mau keluar kan, sampai diusir gitu kan. Kita mau doanya kalau bisa seharian gitu. Siapa mau keluar dari situ kan? Betul. Begitu. Di situ kan ada Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Jadi kan bukan minta kepada mereka itu. Jadi ya tinggal dibelokin dikit aja, atau kalau saya kadang-kadang ngajak doanya justru di dalam masjid, bukan di depan itu. Jadi kita ziarah saja, foto-foto, bolehlah untuk memori gitu kan. Nah setelah selesai semua biasanya saya putar masuk ke masjid. Karena kalau doa di masjid insya Allah nggak keliru gitu kan. Karena kita menghadap Allah, habis sholat, dapat fadilah sehabis sholat gitu kan, bisa doa pada saat sujud gitu. Jadi mengurangi permasalahan-permasalahan itu. Tapi kalaupun yang mau berdoa di situ juga ya tidak ada larangan selama dia yang bersangkut ini tidak berdoa kepada yang meninggal, walaupun mungkin ya nanti masuk kepada diskusi tentang tawasul ya, tapi menurut saya jangan diiring ke sana kalau orang lagi di Turki. Kita ambil ibrah yang tadi. Jadi kita beri mereka nilai-nilai jamaah itu, nilai-nilai yang tadi sempat kita bahas gitu. Jadi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai kehidupan sehat ya. Sampai ada jamaah yang ada rombongan juga nanya ke saya, ya berarti sehat banget dong zaman dulu, makannya apa? Ya, saya nggak tahu makannya apa. Yang jelas makannya nggak sampai kenyang aja, karena para sahabat itu biasanya orang-orang yang menjaga isi perutnya kan, kata Rasulullah kan, sepertiga diisi makan, sepertiga diisi air, sepertiga dikosongkan gitu. Jadi ada satu ibu yang kepengen tahu dietnya itu apa gitu, sampai orang-orang ini usia 90 tahun masih bisa, istilahnya masih bisa perang gitu. Dia tertarik karena apa ya, mungkin keluarganya banyak yang sakit. Jadi arahkan ke sana, arahkan ke hidup sehat, arahkan ke punya cita-cita, arahkan kepada pendidikan anak, arahkan ke sana gitu, supaya orang tuh tidak sempat terfikirkan untuk yang enggak gitu. Karena ya kalau cuma dilepas aja, saya lihat juga ada juga rombongan di Indonesia juga, guide-nya datang, terus ngomong sedikit-sedikit, terus dilepas. Nah, itu yang bahaya. Nanti dia kan ikut-ikutan. Kalau nggak punya ilmu agamanya kan nanti khawatir dia melakukan hal-hal yang kita takutkan itu, yang kita khawatirkan itu. Nanti saya coba jadikan PR, saya cari lagi, ada nggak keterangan bahwa
pernah di luar itu. Harusnya ada di buku ini, cuma khawatir nanti habis waktunya. Saya jadikan dicatat di sini nanti. Saya juga tertarik untuk nyarinya kalau itu. Seingat saya itu hanya kebiasaan saja, bukan meyakini ada apa namanya pernah di luar situ. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz Yusran. Afwan. Kalau untuk pohon itu Ustaz, sebenarnya pohon itu ada tanda khusus kah? Kenapa pohon itu masih besar banget, masih bertahan di dalam? Oh, nggak tahu saya. Nggak ada ya? Iya, nggak ada spesialnya. Dulu kan semak-semak saja di daerah situ. Itu dulu ada gereja di dekat situ, tetapi salah satu di antara gereja yang hancur karena peperangan, bukan dihancurkan ya. Baik. Tapi tempat itu memang tidak terkenal tuh, tidak terkenal sebelumnya, sebelum 1453 itu tidak terkenal. Baru terkenal setelah Mehmed ke situ gitu. Dan baru terkenalnya lagi sebenarnya perlu diketahui di Ayub Sultan itu, disebut Ayub Sultan tempatnya itu. Itu adalah kebiasaan sultan-sultan setelah Mehmed itu kalau dinobatkannya apa istilahnya, kalau disahkannya itu dikasih. Kalau orang Turki sahnya sultan itu kalau dia mengenakan mengenakan sabuk gitu ya, mengenakan ikat pinggang yang dahulu punya Osman ya, Osman Ghazi gitu. Nah, itu hanya diberikan atau dikenakannya itu di depan Masjid Ayub itu, Ayub Jami ya, di luar di depan itu. Jadi para sultan itu biasanya kan misalnya nih sultan yang sebelumnya meninggal dunia, kemudian sultan ini dilantik atau disahkan. Nah, itu biasanya dipawaikan tuh, pawai sampai ke Ayub. Dari situ baru dia resmi setelah dia menggunakan girding apa istilahnya tuh. Girding itu memasangkan sabuk lah gitu, yang ada pedang Osmannya gitu. Nah, itu sekarang kalau pedangnya ada di Topkapi, sabuknya juga ada di Topkapi, nggak dipakai lagi. Kan terakhir di situ Sultan Mehmed V Rashad, itu yang meninggal tahun 1920-an lah. Enggak, 1919 dia meninggal dunianya. Begitu. Itu sultan terakhir yang dinobatkan di sana. Setelah itu Mehmed ke-6 Wahiduddin nggak sempat digirding. Jadi disitulah kondisinya. Siap, Ustaz. Jadi Ustaz, di kanan kiri dari tadi Sultan pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari itu kan banyak makam, dan itu makam-makam spesial atau makam siapapun di makam di sana. Oh, nggak bisa sembarangan. Biasanya yang dapat prioritas kan para sultan. Dan sultan pun yang sultan-sultan yang dekat ya dengan agama, maksudnya dekat dengan agama itu dia mengerti lah. Ya, kan ada juga beberapa sultan yang memang agak sedikit ya kurang lah. Jadi sultan-sultan yang memang merasa perlu dia merasa dekat gitu dengan Abu Ayyub sehingga minta dikebumikan di dekat situ. Makanya kalau kita menuju masjidnya itu kan kita melewati makam kan, kiri kanan itu kan makam. Dan kalau kita lihat makam-makamnya juga para ulama banyak di situ diminta dimakamkan di situ, para jenderal gitu, tentara. Biasanya orang-orang yang tidak sekuler ya, karena kalau yang sekuler kan tidak percaya. Orang Turki kan juga yang sekuler banyak setelah abad ke-19 itu pejabat-pejabatnya yang sekuler banyak, bahkan ada yang ateis, bahkan ada yang ikut rombongannya itu siapa namanya? Theodor Herzl itu yang orang Zionis itu. Ada juga yang pro kepada dia. Kalau yang Islami yang ngerti sejarah, ngerti sirah itu biasanya memang minta dimakamkan di situ. Ustaz, izin lagi bertanya. Ustaz, dalam ada hadis kan menyampaikan Rasulullah memberikan syafaat kepada orang meninggal di kota Madinah. Abu Ayyub asli Madinah, ikut perang Badar gitu kan. Terus juga ada kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang berdoa pengen mati syahid tapi di Madinah gitu, pengen dekat dengan Rasulullah. Jadi ada satu sisi sahabat ini yang pengen stay, tapi banyak sahabat itu yang malah keluar gitu. Dan ketika kita menjelaskan kerjamaah kan biasanya, para sahabat itu semangat untuk meninggal di Madinah gitu kan. Tapi kok mereka malah keluar gitu. Termasuk Abu Ayyub ke tempat negeri kafir biasanya orang-orang konservatif gitu. Bagaimana Ustaz memahami Ustaz? Sebentar, kemarin baru datang bukunya di sebelah rak ini sebentar. Oke, teman-teman dan asatidz semuanya, di antara hobinya Ustadz Agung ini literasi. Jadi kalau teman-teman melihat di Facebooknya, update selalu itu tentang tema literasi. Belum baca kitab baru ini dibuka gitu. Jadi kalau misalkan mau ngikutin follower Ustadz Agung Aspodo aja diklik di Facebook.
Ini ada buku menarik, Al-Muslimun Sadatul Bihar ya, Sadatul Bihar. Dr. Syarif Abdul Aziz Az-Zuhairi. Baru datang beberapa hari yang lalu. Ada bab ini sebenarnya tentang laut ya. Kenapa ini relevan dengan pertanyaan tadi? Karena para sahabat itu kan di zaman Umar kan tidak diizinkan untuk berjihad di lautan ya, menyeberangi laut. Baru di zaman Utsman bin Affan. Padahal hadis-hadisnya menurut beliau tentang keutamaan untuk berjuang di jalan Allah dan di tempat yang jauh itu sebenarnya banyak. Sebentar. Nih, ada hadis yang ditulis oleh beliau, dinukil oleh beliau, diriwayatkan oleh At-Tabrani sama Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Bunyinya Nabi SAW pernah bersabda, Ghazwatu fil bahri khairun min asyarat ghazwat fil barri. Bahwa kata Nabi SAW, peperangan orang-orang yang berperang di laut itu mendapatkan keutamaan seperti layaknya 10 peperangan di daratan. Ya, amin. 10 kali peperangan di daratan. Dan salah satu kemudian penjelasannya kenapa? Karena Rasulullah pernah juga di dalam hadis yang lain mengatakan orang yang kalau berperang di laut itu di samping dia harus menghadapi musuhnya, dia juga harus terkena khawatir akan tenggelam. Sedangkan tenggelam kan salah satu di antara kematian yang bernilai syahid. Jadi dapat dua keutamaannya paling tidak dari situ, ya. Saya lihat lagi. Ini menarik karena hadis-hadis ini tentu saja di zaman Umar bin Khattab kan pasti dikenal juga. Tapi Umar bin Khattab mungkin punya ijtihad bahwa tidak seperti itu. Dan Umar memang wafatnya kan kemudian di Madinah. Walaupun Umar bin Khattab tercatat beberapa kali keluar dari kota Madinah ya, ketika mengambil kunci dari patriark yang ada di Al-Quds itu kan, berarti Umar juga keluar. Bahkan beberapa kali Umar sebenarnya kepengen ikut berjuang di jalan Allah, berperang gitu, tapi dilarang oleh oleh ahlu syura'nya. Jadi ya tidak ada dikotomi antara wafat di Madinah dengan wafat di luar, selama niatnya tadi ingin mendapatkan ampunan Allah dan nilai syahid ya. Ya. Kalau semuanya enggak mau keluar dari Madinah, ya berarti nggak sampai Indonesia. Repot juga kita. Karena mereka nyari-nyari syahid di sana, terus nggak sampai Indonesia tuh gimana kita? Jangan-jangan kita masih agama nenek moyang di sini, gitu kan? Ya, jadi rasanya itu pasti ada teks ininya ya, pasti ada makna-makna di dalamnya. Sekaligus juga untuk menyemangati kaum muslimin yang berada di luar Madinah untuk ke Madinah. Kan kita juga kan ke Madinah juga ya niatnya untuk ziarah kepada Nabi SAW, kemudian juga umroh gitu ya. Iya. Haji juga kan menyempatkan diri ke Madinah juga gitu kan. Seperti itu. Oh, terus apa lagi ya? Menarik menurut saya nih apa lagi nih? Itu yang menurut saya membuat kenapa para sahabat jadinya berkilo-kilometer keluar sampai ke negeri-negeri kufar ya. Ya kan yang syahid di Mesir, yang syahid di Libya, yang syahid di Tunis, yang syahid di Aljazair, bahkan di Andalusia, bahkan sampai ke Perancis itu ya terdoronglah tentu saja semuanya kan belum syahid nih jalan lagi. Mungkin di depan nih syahidnya jalan lagi kan seperti itu kan mekanismenya ya. Ya ada yang syahidnya belum keluar Madinah sudah syahid, tapi ada yang ya jauh sekali itu. Jadi ya itu logika kita secara natural manusia kan pasti ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia merasa di depan, nanti di depan nih di bukit berikutnya nih kayaknya syahid nih gitu. Karena yang dicari kan bukan jabatan, bukan cari uang, bukan cari tanah gitu kan. Yang dicari kan syahid. Ya kemana ada syahid ditempuhlah jalan itu. Ya ada yang dapatnya di Istanbul, ada di Konstantinopel, ada yang dapatnya di Balad Syuhada di Perancis tuh kan udah hampir Paris itu kan. Ada generasi tabiin kan yang wafat di situ. Tabiin kan ketemu para sahabat, pastilah mereka melihat contoh-contoh itu dari para sahabat kan. Abdurrahman Al-Ghafiqi itu kan tabiin. Menurut Dr. Ali Muhammad Shalabi itu tabiin, tabi dia. Pernah belajar sama Ibnu Umar ya.
Ibnu Umar kan di antara sahabat-sahabat muda kan yang masih ketemu dengan tabi'in. Jadi Allahu a'lam bishawab. Jadi menurut saya tidak bertentangan antara dua dalil itu, bahwa wafat di Madinah ada keutamaan, tapi juga wafat-wafat yang tempat jauh tadi menyeberangi lautan maka diberikan nilai plus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Baik, izin Ustaz untuk kekinian ini Ustaz, yang paling terkini saat ini ada Hagia Sophia Ustaz. Sebagai pertanyaan penutup. Kenapa penting untuk membuka Hagia Sophia Ustaz? Gitu. Kenapa? Penting membuka Hagia Sophia menjadi masjid kembali. Sedangkan sebenarnya sudah ada juga gitu kan. Kenapa nggak memilih untuk rukun saja Erdogan? Apakah ada misi tertentu di balik itu yang ingin disampaikan oleh Presiden Erdogan gitu Ustaz? Ya, saya nggak tahu apa motif utamanya dia, tapi kita bisa melihat dari dari perjalanan kehidupan beliau kan. Salah satu beliau waktu pertama kali kampanye untuk menjadi wali kota Istanbul tahun 90-an itu, 90 akhir itu kan salah satu yang dia jual itu adalah kalau saya jadi pemimpin nanti akan berusaha untuk mengembalikan Hagia Sophia dari museum jadi masjid. Gitu. Jadi memang tidak bisa dihilangkan bahwa ada aspek politik di dalamnya, karena memang kaum muslimin di Turki ini kan termarginalkan ya, terutama kaum Islamis ini kan termarginalkan. Kalah sama orang-orang sekuler kan awalnya. Jadi wajar kalau mereka kemudian menjadikan apa sih titik temunya, apa sih titik yang bisa mengumpulkan kaum muslimin dari berbagai macam kelompok, ya Hagia Sophia gitu. Karena Hagia Sophia ini kan merupakan istilahnya tikaman oleh orang-orang sekuler ketika mereka lagi jaya-jayanya tahun 1930-an. Ya. Jadi ya ini tidak bisa dilepas dari motif politik, pasti ada di dalamnya. Tapi apakah hanya itu menjadi masalah kita kan? Kalau politiknya udah pasti. Ya, gimana caranya supaya dapat dukungan kan ya. Orang yang mungkin selama ini melihat Erdogan, sama aja nih Erdogan nih dengan yang lain gitu kan, sekuler-sekuler juga, ya kan dapat nilai positif kan. Itu satu. Ya. Tapi kan tentu saja tidak hanya itu. Beliau juga waktu itu pernah tahun 2016 sebenarnya didatangi oleh beberapa faksi lah di dalam rombongan politiknya gitu, bahwa menagih janji yang 99 tuh, ya, menagih janji ini kapan nih 2016. Kata Erdogan, saya siap memprosesnya secara hukum asal masjid-masjid di Turki ini diramaikan. Jangan sampai kita buka masjid, nah seperti tadi Ustaz Ali khawatirkan kan, jangan sampai dibuka masjid softnya kayak sedikit atau tidak penuh, ya kan? Seperti itu. Ya kalau mau kita jujur sih di Istanbul itu, kalau mau jujur ya, antara jumlah penduduk yang tinggal di Istanbul dengan soft yang ada di Istanbul itu lebih banyak soft. Masjidnya banyak banget kan, di setiap sudut ada masjid gitu kan. Iya, betul. Jadi untuk memenuhinya juga ya nyaris impossible, karena memang masjid-masjid ini kan dibangun besar-besar di zaman itu kan satu demi satu. Bukan tiba-tiba brek ada ratusan masjid kan, satu-satu. Kan mulainya masjid pertama kali itu sebenarnya bukan di Istanbul, di Galata, namanya Arab Jami. Arab Jami, jarang orang ke sana. Itu masjid yang lebih awal dibangun dari zaman para mungkin generasi yang saya sebutkan tadi setelah Abu Ayyub lah. Itu. Karena mereka ketika sampai sana kan sempat mengepung Konstantinopel dan nyaris menang benernya. Cuma terjadilah kemudian diplomasi, mereka mundur, cuma salah satu permintaan mereka agar dibangunkan masjid di sini sebagai diplomasi lah gitu. Dibangun masjid itu, tapi ketika mereka terpukul mundur, masjid itu dijadikan gereja. Nah, gerejanya gereja Katolik bukan Ortodoks, karena di Galata itu yang berkuasa orang Genoa, orang Italia zaman sekarang. Dulu belum ada Italia, Genoa. Itu ada masjid tuh. Saya biasanya bawa ke situ. Orang-orang kaget-kaget. Ngapain nih masjid nyelip-nyelip begini? Saya bilang ini lebih tua daripada Hagia Sophia. Cuma pada nggak tahu gitu. Lebih tua dari Hagia Sophia. Bahkan di situ ada makamnya diyakini sebagai makamnya Maslamah bin Abdul Malik. Maslamah bin Abdul Malik. Adik dari kan waktu itu khalifah Umayyahnya itu Sulaiman bin Abdul Malik jadi khalifah Bani Umayyah. Nah, adiknya itu namanya Maslamah. Itu jihadnya sampai ke sana. Tapi itu nanti bahas yang lain lagi. Tapi intinya adalah ada satu masjid di situ yang juga lebih tua daripada Hagia Sophia gitu ya.
Nanti setelah Mehmed berhasil menguasai Konstantinopel, maka dijadikan masjid lagi. Makanya dari luar masjidnya kayak gereja. Nggak ada tanda-tanda masjidnya kecuali ada kecil saja ada tanda. Gitu. Oke, kembali lagi kepada argumentasi tadi. Kenapa Erdogan menjadikan masjid? Ya pertama itu sebenarnya haknya gitu. Kan ketika Mehmed menguasai Konstantinopel ini kan unwatan istilahnya. Unwatan tuh dengan kekuatan ya, terjadi perang begitu ya. Kan kalau sulhan, kalau misalnya dengan penyerahan ya, maka properti itu tidak boleh diambil, tidak menjadi milik sultan. Makanya ini ada saya punya alat peraga. Ini Istanbul, ini 3 dimensi ini. Saya bikin sendiri ini Istanbul. Nah, ini di atas ini Galata. Nah, yang Istanbul ini unwatan, sedangkan Galata sulhan. Itu ada di bukunya Dr. Ali Muhammad Shalabi ya. Wa qad yajuzu tahwil kanisah ilal masjidi li'anna balada futiha unwatan. Bahwa diperbolehkan bagi seorang amir itu untuk merubah kanisa. Kanisa itu gereja. Diperbolehkan untuk mengganti itu menjadi masjid karena jika ya atau ketika sebuah masjid itu difutuhkan melalui unwatan. Gitu. Jadi ya beliau kan meneliti bukan cuma sehari 2 hari. Gitu. Makanya kalau kita lihat di sini tidak ada satu masjid pun tidak ada satu gereja pun yang dirubah jadi masjid di Galata. Sedangkan di Istanbul atau di Konstantinopel dulu ada 44 gereja, tapi yang dirubah jadi masjid cuma 7. Tapi yang diributinnya 1, yang Hagia Sophia doang. Nggak pernah dibahas tuh yang 44 kurang 7 itu, nggak pernah dibahas. Jadi cuma dibahas itu kan inilah framing berita. Seolah-olah Mehmed ini kejam. Kenapa? Gereja jadi masjid. Pertama, secara hukum nggak salah. Secara fikih nggak salah. Dan dia serius. Di Galata tidak ada masjid. Tidak ada gereja yang jadi masjid. Sekarang banyak masjid, karena kan tinggal kaum muslimin. Gitu. Datanya diproses oleh Profesor Dr. Halil Inalcik. Ini ada survei tahun 1455. Dokumennya hampir hilang, tapi ditemukan oleh Prof. Halil Inalcik. Almarhum, meninggal tahun 2016. Ini satu-satunya buku yang mendaftar seluruh wakaf yang ada di Istanbul, bukan hanya Hagia Sophia. Makanya di sini saya dapatkan data 44 masjid, 44 gereja itu. Ya. Jadi begitu. Jadi secara politik saya tidak pungkiri ada niat, ada motif politik pasti. 1. Kedua, secara hukum memang nggak ada masalah. Suatu negeri yang ditaklukkan, maka wajar kalau negeri tersebut diambil semuanya, ya winner kan, pemenang. Lah di Andalusia aja nggak ada yang ribut. Andalusia jatuh seluruhnya, semua masjid jadi gereja lagi. Ada yang ribut nggak? Nggak ada yang ribut. Muslim yang tidak ribut nggak pernah mempermasalahkan itu. Tapi di sini ribut. Jadi saya kadang-kadang bingung ini, jangan-jangan ya beda pendapat boleh lah. Tapi kalau ngotot mah jangan, karena orang kan punya data. Nanti kita lihat datanya itu, ngomong begitu tuh datanya apa. Di Bulgaria 119 masjid jadi gereja, nggak ada yang ribut. Di Yunani ada 78 masjid jadi gereja, jadi diskotik, nggak ada yang ribut. Hagia Sophia yang aslinya masjid sebelum jadi museum, dibalikin jadi masjid. Ribut. Kalau kafir nggak apa-apa ribut, Muslim ribut, berarti kurang baca. Gitu. Jadi cuma mengembalikan haknya, karena memang Mehmed ketika menjelang meninggal dunia, ya 1480 kan beliau meninggal itu, 1482. Nah, menjelang meninggal dunia beliau menjadikan gereja Masjid Hagia Sophia itu menjadi dalam akte wakaf, diwakafkan. Karena aslinya punya dia itu, bukan punya negara. Diwakafkan jadi punya negara. Tapi bukan dilempar begitu saja, tetapi dikelilingi oleh yang namanya kulliye. Kulliye itu bukan kuliah. Bukan dari bahasa Arab, yang serapan dari bahasa Arab. Kulliye itu adalah semacam fasilitas-fasilitas yang akan menunjang wakaf itu. Nah, nilainya sampai ada di sini. Serius kalau Dr. Halid Inalcik itu, kalau neliti,
Ngeri saya ngeliatnya juga. Enak tapi jadi kita nggak repot-repot lagi sama beliau. Jadi ternyata sekian puluh toko, sekian pemanggangan roti, kalau sambil saya cari lagi, itu diwakafkan menjadi yang membiayai masjid-masjid, termasuk diantaranya itu Hagia Sophia itu nilainya, ya Allah, kalau lagi dicari, Anda nggak nyangka bakal ditanya itu, jadi nggak nyiapin. Ya, hampir sebentar loh, supaya angkanya nggak meleset. Tadi saya sudah tandain kemana lari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seingat saya itu hampir 32 miliar. Kalau uang sekarang, saya sempat konversi itu dari dukat. Ya Allah, ya Rob. Nah, ini dia. Jadi wakaf untuk Hagia Sophia antara tahun 893 sampai 895 Hijriah atau tahun 1489-1491 itu di sini pendapatannya, terus biaya-biaya pengeluarannya ya, perbaikan gedung yang mau rubah, retak dan sebagainya, kan banyak gempa bumi di sana. Nah, itu di total terakhir setelah dikurangi antara penerimaan dengan pengeluaran, keluar itu biayanya 790.286 akce. Ya, akce itu mata uang waktu itu. Kemudian setelah dirubah sekitar 15.800 dukat. Dukat itu uang emas Venesia waktu itu, karena bukan uang emas Baghdad lagi yang berlaku di situ, dan itu saya hitung 32 miliar. 32 miliar. Makanya menggiurkan ketika di tahun 1934, itu kan tahun 14-an ya, 1400, kan abad 15. Di tahun 1934 itu kan berarti abad ke-20. 7 abad. Ya, 7 atau 6 abad itu berapa nilainya waktu itu? Pasti besar. Ya. Nah, oleh Mustafa Kemal melalui majelis namanya Türkiye Büyük TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ya, TBMM, ya, itu mengeluarkan surat tahun 34 bahwa ini menjadi museum. Kan tidak boleh itu menyalahi hukum. Hukum di Turki waktu itu yang masih berlaku adalah hukum Turki Utsmani di Republik Turki itu. Jadi wakaf nggak bisa dialihkan menjadi barang negara. Jadi Erdogan hanya menyuruh Dewan Negara untuk melihat proses hukum saja. Proses hukumnya cacat nggak? Cacat. Kalau cacat berarti boleh dicoret, boleh. Selesai, balik lagi jadi masjid. Tidak membuat hukum baru, menggunakan hukum yang lama, tapi menganulir keputusan yang cacat hukum. Itu aja. Jadi simple sebenarnya. Cuma saya yang bodoh jadi jelasinnya rumit. Tapi sebenarnya sederhana gitu. Sederhana bahwa itu masjid, status akhirnya jadi museum, itu aktenya tidak sah. Tidak sah. Jadi cuma mengembalikan akte saja pekerjaannya. Tapi ya enggak saja, karena ini kan simbol dari kemenangan kaum muslimin di atas orang-orang sekuler. Makanya jadi berita besar. Walaupun tidak konsisten. Sebagaimana biasa, orang sekuler kan biasanya tidak konsisten. Ciri-cirinya kan begitu. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya ada dua sisi politiknya, sisi hukumnya. Kalau sisi budayanya kan nggak berubah, tetap orang non Muslim tetap boleh masuk. Kan masjid di Istanbul kan banyak begitu. Tempat sholatnya jelas ada batas. Ustaz Ali kan udah sering di situ kan. Nah, ada batas kan. Orang sholat silahkan di depan. Tapi pengunjung hanya boleh berhenti sampai di sini, nggak bisa sampai ke dekat mihrab tentu saja. Nah, Hagia Sophia pun settingnya seperti itu. Ya ini kompromi lah. Kalau benar-benar jadi masjid ya secara kompromi kurang bagus secara diplomasi. Mungkin suatu saat. Tapi sementara ini, jadi nanti jam-jam sholat, maka tempat itu akan dibuka untuk sholat. Dulu kan dilarang. Kalau antum nekat sholat sebelum tanggal 10 Juli kemarin, ditangkap. Ada hukumnya. Jadi nggak boleh sholat di Hagia Sophia itu. Ada tempat di belakang, kecil, 2 soft. Boleh sholat situ bagi yang tahu. Dulu. Jadi kita dulu pernah sholat di Hagia Sophia, tapi bagian pinggir. Itu juga kompromi panjang 2013.
Nah, sekarang kita bisa benar-benar sholat di tempat utamanya itu. Namun ada di belakangnya bagian turis. Jadi pas kita sholat ada turis di belakang, tapi biasanya ada polisi untuk jaga. Pasti awal-awal ini ketat lah, apalagi pandemi kan. Seperti itu. Jadi tetap statusnya itu sebagai museum, tapi namanya masjid. Boleh. Masya Allah. Allahu Akbar. Jazakumullah khair Ustadz Agung Waspodo atas penjelasannya. Ini kayak kalau misalkan dalam satu buku baru mukadimah ini Ustadz. Ribuan halaman selanjutnya seperti masih panjang. Belum Muhammad Al-Fatih, belum gurunya Syekh Aksamsuddin, Syekh Qurani, dan apa yang diajarkan tadi Ustadz sampaikan gitu kan, dan keturunan-keturunan yang lainnya, dan banyak sekali yang harusnya kita serap gitu Ustadz. Masya Allah, teman-teman, semoga ini menginspirasi, jadi semangat untuk membaca kembali literasi. Kalau kita perhatikan background-nya Ustadz Agung Waspodo itu bukan green screen, itu asli. Jadi kalau kita perhatikan tadi ngambil buku sana sini kan. Kalau saya biasanya green screen Ustaz, ada perpustakaan gitu kan, diambil tapi nggak bisa Ustaz. Kalau ini real benar-benar perpustakaan yang bisa dibaca, bahkan belum tahu tata letaknya di mana. Jazakumullah khairan. Ya udah, saya ganti deh latar belakangnya lah. Masya Allah. Boleh lah. Ini satu lagi masjid yang masih katedral, ini masjid di Cordoba. Kapan mau jadi masjidnya lagi, ya kan? Spanyol masih. Oh. Ya, isunya jangan Hagia Sophia lagi. Sekarang kita bicara masjid yang sekarang masih katedral. Nggak ada yang meributkan Spanyol. Ada yang meributkan Spanyol? Nggak ada. Saya kira itu malah tadi di Masjid Nabawi versi lama, bukan ya? Mirip. Ya, memang Masjid Nabawi yang menginspirasi kan Bani Umayyah untuk bangun masjid itu. Itu foto tahun 2019 lah, 2019 yang lalu. Yang ke sana Ustadz Dadang baru Ustadz di antara kita Ustadz. Kita yang lain belum. So nyusul Ustadz ya. Ustadz. Udah kebayang lah sedihnya di situ. Allah. Sama kan nggak boleh pakai peci juga, masuk ke situ nggak boleh pakai peci, harus buka topi gitu. Atribut dilarang. Ya, nggak boleh. Bukan tempat, it's not a place of worship kata mereka itu. Ini bukan tempat untuk beribadat, ini museum kata dia. Jadi orang Nasrani juga banyak yang nyolong-nyolong mau bikin acara ibadat di dalamnya, dilarang sama pemerintah Spanyol. Betul-betul total sebagai museum. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz atas paparannya dan teman-teman semua atas kehadirannya. Ada Ustadz Udariko, ada Ustadz Yusran, Ustadz Pak Arif, dan teman-teman lainnya ada Ustadz Lili Khomeidi. Dan tim masih ada di kantor saat tadi menyimak secara berjamaah. Jadi sebenarnya banyak nah itu. Birokal Witabat itu lagi bareng-barengan yang ada di ada Bu Daningrum, kalian pakai layar insyaallah. Gini Ustaz. Oke. Spotlight. Nah, ini tim tebak hadir. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Ini banyak Ustaz jadi ini ya. Dan diwakilin satu akun. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya dan jazakumullah khairan Ustadz Agung Waspodo. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi amal jariah menginspirasi jamaah-jamaah juga yang akan dibawa ke sana dengan bekal ilmu yang Ustadz sampaikan. Ada closing statement Ustadz? Closing statementnya kalau bawa jamaah ke sana dalam konteks perjalanan ya tolong jamaahnya diedukasi supaya mereka ketika pulang punya ya bukan hanya senang jalan-jalan tapi jadi orang yang soleh dan solehah gitu ya. Jadi dikasih disuruh baca, suruh ikut mendengarkan kajian-kajian dulu sebelum berangkat supaya ketika berangkat itu sampai di sana mudah-mudahan mereka menyerap lebih maksimal lagi apa-apa yang mungkin nggak sempat kita ceritakan gitu. Itu aja mungkin dalam konteks ini ya, dalam konteks bisnis kita membawa orang, mencerahkan orang gitu. Itu perlu dibahas itu. Untuk kita sendiri ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah seperti Abu Ayyub. Orang yang tidak terkenal, bahkan mungkin sampai sekarang pun banyak yang belum tahu siapa Abu Ayyub. Namun tentu saja dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah disambut hidupnya, sudah nyaman lah, sudah jelas akhirnya. Nah, mudah-mudahan menjadikan kita jadi manusia-manusia yang tawadu, manusia-manusia yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah akhir kehidupan yang husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khair Ustaz Agung Waspodo. Terima kasih banyak dan teman-teman semuanya terima kasih atas kehadirannya, semoga menginspirasi. Dan kita tutup bersama dengan doa kafatul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Al Murtadz sebagai MC, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Agung. Sama-sama.